Halo guys, welcome back to What I Like channel. Ya, karena kemarin ya sempat ada yang request, kalau nggak salah namanya @2araya. Terima kasih atas requestnya. Kalau nggak salah kemarin bilang ya, tolong carikan replika Lego Star Wars tapi yang pesawat Slave One Bang. Nah, requestmu akan aku review sekarang juga. Ini sebelahku ini adalah replika Lego Star Wars yang Ultimate Collection Series ya. Slave One atau bisa dibilang ini Boba Fett Starship. Ini aku beli di Tokopedia, di salah satu toko. Di Tokopedia itu harganya itu 1 juta pas guys. Tapi ya karena ada ongkir ya, jadi 1 juta lebih dikit lah. Jadi kalau dibanding dengan harga Legonya ya, apalagi ini kan Lego lama, jadi kalian kalau mau membeli Lego aslinya itu di second user, ya bisa jadi brand new inbox, tapi pasti harganya kena gorengan. Nah, gorengannya sampai berapa aku juga nggak begitu tahu, tapi yang pasti lebih dari 5 juta itu sudah pasti, karena ini barunya aja pasti dulu sekitar 4 jutaan. Nah, ini yang nggak ada tulisannya Lego, bahkan di sini aja tulisan Star Wars-nya itu Space Wars, bukan Star Wars. Di sini ada gambarnya gede banget, gambarnya UCS Slave One-nya, lalu di sini ada gambarnya dengan stand-nya ya. Terus di sini ada tulisannya 2058 pieces, guys. Jadi ini cukup banyak, aku kemarin bikinnya sekitar 2 harian aja. Dan di sini ada tulisannya ya, Slave Airship. Ya, seperti itu. Bagian atasnya di sini ada dimensinya, guys. Ini dimensinya ini tingginya 19 cm dan panjangnya itu 45 cm, tapi ini dimensi tanpa stand-nya ya. Hanya dimensi kapalnya aja. Ini cukup besar banget box-nya. Nah, ini gambar belakangnya, ini ada konfigurasinya Slave One-nya yang lagi mendarat. Kalau mendarat Slave One-nya kayak begitu ya. Kalau terbangan dia berdiri. Di sini ada Cloud City Security dan ada Stormtrooper. Nah, di sini nanti kalian itu akan mendapatkan 4 minifigur ya. Yang pertama itu minifigurnya Cloud City Security, Stormtrooper, Boba Fett tentunya, dan Han Solo, serta kayak apa ya, mainan ya kayak bricks yang ada gambarnya Han Solo yang lagi di cryo freeze itulah. Nah itu segitu aja dari boxnya. Sekarang kita masuk ke buku instruksinya. Buku instruksinya plain ya, putih gitu aja, cuman ada namanya ini T, ya ini kode Legonya, kode bricks-nya. Dan untuk instruksinya, jujur aja instruksinya ini jelas banget ya. Dia hanya ada sekitar 115 steps, tapi di sini sampai 147 pages halaman karena dia gambarnya itu besar-besar guys. Jadi bagi kalian yang kesusahan untuk melihat yang gambar kecil-kecil, ini aman banget karena gambarnya besar-besar, jadi detail. Hanya saja dari buku instruksi ini, nah seperti yang bisa kalian lihat ini ya, ini ada step-stepnya. Itu nanti kalian pas buka itu nanti dapat sekitar 44 plastic bags, kantong plastik. Nah, biasanya itu kan kalau yang benar Lego aslinya itu kan step 1 mungkin kantong plastik 1 sampai 10 dan seterusnya. Nah, ini enggak guys. Kalian basically campur semua. Jadi aku harus membuka semua kantong plastiknya dan mencari satu-satu. Itu agak kendala ya karena kurang praktis. Karena kalian harus membuka semuanya dan waktunya jauhnya memakan waktu lebih lama pada pembuatannya. Tapi nggak apa-apa. Overall kemarin masih doable ya, jadi nggak yang susah-susah gimana gitu. Oke, sekarang akan aku tunjukkan kalian sedikit timelapse pembuatannya, lalu akan kita bahas produknya itu sendiri.
Nah, setelah kalian melihat sedikit time-lapse pembuatannya, sekarang kita akan membahas produknya itu sendiri. Sebelum masuk ke produknya, ini adalah salah dua minifigurnya. Yang pertama ini adalah Stormtrooper-nya, dan ada Cloud City Security-nya. Ini biasanya kalau kalian main-main gitu atau dipajang di diorama, ini mereka sedang membantu memasukkan Han Solo yang tadi sudah dibekukan. Nah, sekarang kita ke produknya yang utama itu. Ini ya, seperti yang bisa kalian, ini gede banget loh ya. Dibanding dengan kepala saya aja, gedenya hampir sama ini. Ya memang ya, karena ini kan Ultimate Collection Series. Di sini kalian akan mendapatkan plakat ya. Plakatnya itu nanti akan aku foto kalau kalian mau baca. Nah, yang pertama itu jelas ada manufakturnya, lalu length, engines, hyperdrive, maximum speed, dan weapons-nya apa aja. Ini namanya di sini Slave One ya. Tapi di sini bukan Star Wars, tapi Space Wars tulisannya. Nah, play fiturnya ada apa aja sih? Yang pertama jelas ini ada apa ini? Tembakannya. Ini tembakannya bisa muter 360 derajat. Tapi nubruk yang bagian atasnya ini. Tapi ini bisa 360 derajat. Seperti yang ada di filmnya, bisa naik turun seperti ini. Lalu di samping kanan kirinya ini seperti ada bagian yang bisa membuka gitu ya. Kayak ini kan buka gitu. Nah, ini buka gitu, di sini ada kayak semacam roket-roketnya yang bisa ditembakkan oleh Boba Fett. Dan lalu tentu aja di sini ada kokpitnya dengan kacanya yang besar banget. Dan di sini ada sayap kecilnya ini yang bisa mengikuti sesuai dengan posisi kapalnya. Dan tentu aja nggak cuma bagian depannya aja yang dibikin detail, bahkan bagian belakangnya aja. Ini kalau kalian bisa lihat, bagian belakangnya ini sangat detail. Ada 2 mesin dan ada 1 mesin panjang yang di bagian atas. Lalu ya ini ada bagian poin untuk memasukkan stand-nya itu. Ya, kurang lebih gitu. Cuman detail banget ini kalau kalian bisa melihat secara detail. Nah, bentar, sekarang aku akan ubah ya ke posisi kalau mendarat. Nah, kalau posisi mendarat itu otomatis ya, dia sayapnya mengikuti. Dan kalau kalian perhatikan di bagian dalamnya itu juga akan mengikuti posisi pesawatnya. Kalau pesawatnya tuh nanti kokpitnya dia bisa seperti itu, bisa menghorizontalkan diri sendiri. Nah, ini di bagian belakang ini bisa dibuka ya. Ini bisa dibuka. Ya, itu bisa dibuka, nanti keluar Han Solo yang sudah dibekukan itu tadi. Dan ini di bagian kokpitnya ini detail banget. Ini mungkin salah satu kokpit yang paling detail yang aku punya untuk saat ini. Itu ada kontrol-kontrolnya, lalu tentu saja ada Boba Fett-nya di situ duduk dengan manis. Ya, seperti itu. Cukup besar dan ganteng banget sih. Nah, sekarang kita masuk aja ke build experience-nya. Kembali lagi, build experience-nya pas aku membuat ini itu cukup susah karena plastic bags-nya tidak sesuai dengan nomor steps-nya. Jadi harus aku buka semua dan aku harus mencari satu demi satu setiap steps pembuatannya. Itu memakan waktu lebih ya. Harusnya aku bisa sehari jadi 2 hari sampai 3 hari kemarin. Tapi overall build quality-nya build quality-nya ini sangat bagus. 11-12 sama Lego aslinya, bricks-bricksnya, hanya saja mungkin beberapa bagian bricksnya itu agak susah ya, terlalu ketat gitu. Lalu ya mungkin ya minusnya kalau di yang replika ini adalah stiker-stikernya itu warnanya kurang cetar seperti Lego aslinya. Dan mungkin nanti kelama-lamaan dia lebih mudah untuk mengelentek ya, atau coplok stikernya. Kurangnya di UCS yang ini itu masih ada stikernya. Karena jujur aja kok UCS itu harusnya udah nggak pakai. Ya, kurang lebih itu aja sih.
keluhanku kalau masalah yang bricks-bricksnya nggak ada yang hilang sama sekali, lengkap semua, dan recommended 10 out of 10 replika. Oke, segitu aja reviewnya dari aku. Akan aku kasih sedikit sinematiknya tentu saja bagi kalian untuk menikmatinya lebih dalam. Goodbye and see you to the next video.